memanfaatkan orang itu. Apakah orang itu perlu diperangi juga, Ki? Ya, itu wajib untuk memudahkan jalan beliau untuk memperjuangkan agama yang beliau tegakkan pada saat ini. Karena orang tersebut hanya mementingkan atau memiliki kepentingan pribadi dirinya saja. Ya, memerangi dengan cara yang kami bisa lakukan. Ya, bangsa kami pun siap untuk membantu. Tertarik bekas-bekas kotorannya, kerajaannya. Astagfirullahaladzim. Kepalanya muter, Pak. Ya, sabar, pegang. Astagfirullahaladzim. 90 dan semuanya dengan izinnya. Pegang. Kembali ke pengirimnya, 100 triliun kali lipat kembali ke pengirimnya. Jasadnya tembus ke jasad kasarnya. Kembali ke pengirimnya dengan izinnya. Allah. Tembus ke jasad kasarnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak bisa kembali lagi. Nanti pulang dari sini berbagi ibadahnya, sholatnya ya. Ya, semuanya harus nanti kembali ke jalan Allah, bertobat kepada Allah, minta ampunan sama Allah biar Allah yang menyembuhkan ya. Pikir Allah dalam hati, Allah. Santai, relax, santai. Dimusnahkan dalam jasad ini. Allah bakar ini. Allah sallallahu ala Muhammad. Hancurkan dengan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pondok Pesantren Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Pondok Pesantren Jagat dimanapun Anda berada, netizen di seluruh Indonesia. Kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga semua sedulur pada Pesantren Jagat dan juga netizen di Indonesia ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki dari segala penjuru, rezeki yang berkah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Eki dan juga ini bareng sama channel Kendil Ireng Pak Surya. Ini gara-gara ada salah satu percakapan dari saudara kami, yaitu yang mengaku sebagai Sang Hyang Nurcahyani Nirwana ya. Saya batuk langsung. Jadi dalam percakapan itu lewat medsos ya, mengaku sebagai Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, disuruh menanyakan kebenaran. Silakan tanya ke Sapu Jagat, ke Kang Agung, benar nggak saya itu Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Akhirnya beliau ini mengirimkan percakapan kepada kami, dan setelah itu kita baca, kita diskusi sebentar, langsung kita eksekusi aja, coba dibalik siapa sebenarnya dan maksud dan tujuannya itu apa. Karena akhir-akhir ini ya banyak yang mengaku sebagai Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, banyak mengaku sebagai Satrio Beningit, bahkan banyak yang mengaku sebagai Imam Al-Mahdi. Jadi kita sebagai umat muslim harus bisa lebih teliti lagi, lebih bisa menyaring lagi. Saat ini mungkin gejolak umat muslim sangat luar biasa di Indonesia dan apalagi di daerah Tanah Suci Palestina. Nah, mungkin imbas dari itu semua banyak manusia yang memanfaatkan
atau banyak manusia yang mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadi. Tapi ini skala kecil ya, masih ruang lingkup orang aja gitu. Dia mengaku sebagai ini dan mengaku ini dan itu. Tapi kali ini kita akan coba melakukan mediumisasi. Kenapa akhir-akhir ini, tapi nggak akhir-akhir ini sih, tapi kemarin-kemarin juga sudah banyak. Tapi ini mengaku sebagai Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Nanti kita coba interogasi, kita coba akan berdialog. Mungkin bisa dari golongan bangsa jin, bisa dari golongan bangsa jin muslim yang mau menjelaskan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana yang asli itu yang mana, gambarannya yang seperti apa. Nanti kita coba hadirkan sosok dari golongan bangsa jin yang bisa menjelaskan tentang Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana yang asli itu yang seperti apa. Oke, mungkin itu saja, kita langsung aja ya Mas Eki. Sure. Karena biar orang-orang pada tahu, biar ada gambaran gitu ya, sedikit banyaknya, walaupun kadang susah dipahami, tapi ya ini sedikit agar kita bisa lebih waspada. Oke, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dan semua keluarga tidak ada dari awal sampai semua tertutup semuanya, terhijab semuanya dari awal sampai sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, semua itu dan tertutup otomatis sampai proses ini selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan guru kami Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, untuk menghadirkan sosok gaib yang diizinkan beliau yang bisa menjelaskan tentang gelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana yang sebenar-benarnya. Kami mohon hadir masuk dalam tubuh Madita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, dengan siapa ini saya bicara? Perkenalkan, nama saya Ki Jaguar. Ki Cakwara. Jaguar. Ki Jaguar. Ya. Oh, namanya Mbah keren Aki ini. Dari golongan apa? Jin muslim. Jin muslim. Benar, Anda sudah muslim? Sudah. Siapa yang memuslimkan? Beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Waktu dimuslimkan sama beliau di mana? Di alam kayangan saya tinggalnya. Anda itu penduduk alam kayangan. Ya. Dulu kok bisa beliau memuslimkan Anda waktu di alam kayangan, itu gimana prosesnya dulu? Raja kami telah tunduk. Semuanya alam kayangan pun di sana. Pemimpinnya juga sudah pada tunduk kepada beliau. Oh, raja-raja alam kayangan. Betul sekali. Kalau raja di alam kayangan bukannya para dewa atau apa? Iya, semua berkumpul menempati tempat di lapisan-lapisan di alam kayangan di sana. Wah, saya jadi pengen tahu alam kayangan itu seperti apa. Aki Jaguar boleh bercerita sedikit
tentang kehidupan di alam kayangan sana? Ya, Tentang apa? Sama kehidupan? sama seperti yang ada di bumi. Oh, Namun di alam kayangan itu memiliki tingkatan-tingkatan yang tidak ada di bumi ini. tingkatan seperti apa itu, Aki? Di alam sana memiliki tingkatan 1 sampai tingkatan 7 sampai tingkatan seterusnya. Oh, penghuninya juga berbeda-beda. Ya, setiap tingkatan 1 itu dihuni oleh makhluk-makhluk, dan ada juga di tingkatan lapisan yang dihuni oleh para dewa. Yang berarti kalau memang para dewa punya kesaktian dan keilmuan yang ini ya. Betul, dia menempati kayangan tingkatan keempat. Apakah kalau makhluk seperti Aki ini pernah nggak turun ke alam manusia, ke bumi ini? Selain ini, selain dipanggil ke sini mediumisasi, tapi selain itu pernah nggak? Pernah. Kalau beliau sudah menjalankan tugas untuk berkeliling Nusantara ini, kami pun semua yang ada di langit maupun di kayangan akan turun membantu beliau untuk mengawalnya. Oh, tapi ini Aki dipanggil ke sini nggak mengganggu kan? Tidak, saya yang diutus oleh raja saya. Oh, alhamdulillah. Iya, Aki di kayangan berapa ini? Saya tingkatan 7. Oh, tinggi ya? Berarti di atasnya dewa. Iya, di atasnya dewa. Jangan lagi dewa. Tapi Aki dari golongan bangsa jin. Ya, saya hanya pengawal. Oh. Pengawal dari para beliau di sana. Kalau dewa yang sudah dimuslimkan itu apa ibadahnya sama seperti manusia yang umat muslim saat ini? Sama, memiliki satu ajaran sekarang semuanya yang sudah ditetapkan oleh beliau Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Semuanya mengikuti arahan-arahan beliau dari golongan bangsa kami jin, ruh maupun ke tingkat para dewa. Oh, ada para roh. Semua sudah satu ajaran. Ada roh yang tinggal di kayangan, Ki? Ya, Turunnya dari golongan manusia yang memiliki keturunan dengan bangsa yang ada di alam kayangan. Iya, yang pernah turun ke bumi. Betul, mereka menempati di sana. Kalau apakah tempat turunnya para dewa atau ruh yang di alam kayangan yang mendapatkan tugas memiliki tempat ciri khas atau daerah atau sembarang tempat, Ki? Ya, mereka memiliki tempat sesuai tingkatan di sana masing-masing. Kalau Aki kan di langit ketujuh, kalau turun ke bumi biasanya pintunya di mana turunnya? Saya sangat jarang ke bumi. Kalau ada tugas saja seperti yang tadi saya ucapkan. Apabila beliau akan menjalankan tugas, semua bangsa kami yang di langit maupun di kayangan turun semua untuk menyambut tugas itu yang akan dijalankan oleh beliau. Oh iya. Biasanya apa? Kalau Aki turunnya di laut atau pintu kayangannya di gunung? Saya di dekat perguruan
yang memiliki sumber air terjun. Oh, air terjun. Ya. Oh, sumber air terjun. Nggak tahu daerah mana ya, Ki? Di air terjun mana? Tahu. Oh, tahu. Di mana, Ki? Daerah mana itu? Saya tidak mau memberitahukannya. Oh iya. Karena itu dilarang tidak untuk boleh. diketahui oleh siapa saja. Oleh bangsa manusia, bahwasannya kami turun di daerah mana. Oh iya, iya, tidak apa-apa, Ki. Mohon maaf sebelumnya. Itu akan memancing manusia Yang lain ya. untuk ke arah kemusyrikan. Iya, iya, iya. Untuk dijadikan tempat-tempat yang tidak baik di sana. Iya, iya. Mohon maaf, Ki, jika pertanyaan saya kurang baik. Iya, Ki, terima kasih sudah hadir ke sini. Ini, Ki, sebenarnya selain silaturahmi, yang kedua ini, Ki, ada sahabat kami atau saudara kami yang istilahnya mendapatkan tulisan pesan bahwasanya mengaku sebagai Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana, Ki. Atau ada manusia yang mengaku sebagai Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana, Ki. Itu semua tidak benar. Karena pengangkatan beliau itu pun bukan dari dirinya. Ya, bukan dari kemauannya. Ya, dan gelar pun untuk mendapatkannya. Yang berjuluk Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana itu bukan dia yang menyematkan namanya. Tapi ada suatu kejadian di alam kayangan di sana. Kejadian? Ya, Kejadian seperti apa, Ki? karena beliaulah yang menundukkan para dewa di alam-alangan layangan tingkat keempat. Oh, menundukkan para dewa. Siapa ya di balik orang-orang yang ngaku Iya. saya itu siapa sebenarnya? Akhir-akhir ini banyak orang atau manusia yang mengaku sebagai Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana itu, Ki. Siapa itu? Itu orang-orang yang tidak menginginkan orang yang akan suatu saat nanti ini muncul itu akan diketahui kebenarannya. Maka oleh sebab itu orang tersebut ingin menghancurkan nama orang yang akan muncul suatu saat ini. Oh, tapi orang ini tahu persis, tahu dengan Padepokan Sabujaka, tahu nama saya. Ya, orang ini orang dekat, sangat dekat. Sangat dekat. Ya, mengetahui seluk-beluk. Apa manusia ini pernah bergabung dengan kami? Pernah berjuang dengan kami? Tak Tidak. pernah. Beliau dari luaran saja yang ingin merusak. Oh, orang luar. Berarti tidak ada unsur pihak teman sampean atau yang bisik dia gitu. Ya, sebetulnya dia memiliki teman yang masih aktif dan masuk ke dalam ruang lingkup ini. Oh, Makanya dia mencari informasi oleh orang tersebut. berarti ada mata-mata yang Betul, ada yang menyusup ke dalam ruang lingkup di sini.
Lah ini Ki, kalau memang sudah tahu seperti itu, kita memang harus hati-hati, khususnya bagi orang luar sana, orang umum yang istilahnya masih dalam tahap pembelajaran jarak jauh. Itu untuk menyikapi itu semua bagaimana Ki, atau agar manusia itu orang yang umum tapi mengetahui ini loh yang asli seperti ini gitu. Yang palsu, yang mengaku-ngaku seperti ini, itu gimana Ki? Yang asli itu tidak ketahuan bahwasannya dia pun bersama dengan manusia lain. Oh, berbaur dalam Berbaur bersama dengan tetangganya, sahabatnya. Itu sama seperti manusia biasa. Dan beliau pun itu lebih baik bersembunyi dan tidak ingin diketahui oleh siapapun. Ya, tidak suka dengan keramaian gitu. Ya. Tapi beliau sering mengadakan sedekah, ramai gitu. Ya, itulah salah satu kelebihan sifat beliau. Ada sifat semua kebaikan yang tertanam di jiwa beliau. Sifat-sifat ulas asih, Iya. empati, kejujuran, semuanya ada tertanam di hati beliau. Iya. Dan selama kami menjadi santri beliau atau murid beliau, kami sering menghadapi atau mengalami gejolak terhadap para santri yang sudah istilahnya dia malah menjadi pengkhianat, dan itu saat ini terjadi. Karena di jiwa manusia itu berbeda-beda isinya. Ada yang di dalamnya itu memiliki sifat seperti sifatnya para aulia, maupun sifat-sifatnya para wali Allah. Yang di dirinya itu terdapat ruh bukan orang biasa. Maka mereka itulah yang nanti benar-benar akan berjuang bersungguh-sungguh mempertegakkan agama Allah di Nusantara ini. Nah, kalau untuk yang pengkhianat itu bagaimana? Apa di dalam ruhnya itu ruh pengkhianat juga? Ya, karena di jiwa orang tersebut hanya ruh orang biasa, sehingga mudah disusupi oleh bangsa iblis yang ada di dirinya untuk menggagalkan perjuangan beliau lah. Iya, wah, astagfirullahaladzim. Ya, ada yang seperti itu Ki sekarang. Ya, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman memang kalau yang mengaku-ngaku sebagai beliau terus menarik banyak orang dengan dia mengaku sebagai Sang Hyang Nurjayani Nirwana, terus memanfaatkan orang itu. Apakah orang itu perlu diperangi juga, Ki? Ya, itu wajib untuk memudahkan jalan beliau untuk memperjuangkan
agama yang beliau tegakkan pada saat ini. Oh, ya. Karena orang tersebut hanya mementingkan atau memiliki kepentingan pribadi dirinya saja. Ya, memerangi dengan cara yang kami bisa lakukan. Ya, bangsa kami pun siap untuk membantu. Oh, alhamdulillah. Ya, Ki, kalau bisa orang-orang yang seperti itu ini aja, Ki, dikasih pelajaran. Kasih pelajaran yang sekiranya ada bibit-bibit pengkhianat, dikasih pelajaran juga. Kalau beliau mengizinkan akan saya lakukan. Oh ya, ini seumpama beliau mengizinkan, silahkan dijalankan. Tapi kalau beliau nanti tidak mengizinkan, ya jangan. Mungkin ini sebagai ujian buat kami, buat para santrinya, buat para muridnya, buat para semuanya, ujian agar kami itu lebih kuat, lebih kokoh kalau udah sering diuji. Tapi kalau beliau membolehkan untuk menghajar, saya turun tangan juga. Ya, oke, berarti gitu ya. Dan nanti Aki kalau sudah dapat perintah dari beliau, kabar dari beliau, nanti sampaikan kepada saya. Seumpama kalau memang itu ujian, ya kita harus terima dengan ujian itu. Kalau dibolehkan, kita turun gunung langsung. Ya, Ki Jaguar. Oke, terima kasih Ki atas nasihatnya, atas waktunya. Mohon maaf jika kami ini mengganggu Anda. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Pak Surya terkait ini, orang-orang yang manusia-manusia yang mengaku sebagai beliau? Karena imbasnya banyak, memecah belah, mengadu domba. Kalau yang percaya gitu kan. Karena untuk orang umum biar tegak pendiriannya itu cirinya saja. Baik. Biar dipegang untuk teman-teman yang Iya, untuk yang gampang dipahami. besar logika. Beliau selalu mengajarkan yang pertama adalah kebaikan. Oh ya, alhamdulillah. Di luar itu beliau pun selalu mengajarkan kebaikan itu melalui yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu bekerja itu tidak sendiri, melainkan perintah maupun para aulia maupun para petinggi-petinggi yang tertingginya adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, beliau itu perintahnya semuanya dari atas sana. Ya, kalaupun ada manusia yang terlihat baik tapi tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang telah diajarkan oleh Kanjeng Rasul, maupun memiliki sifat-sifat terpuji yang tertanam di dirinya, itulah ciri-ciri bukan beliau. Berarti apakah beliau pernah mengaku sebagai Sang Hyang Nurjati Nirwana? Tidak pernah. Sampai saat ini pun beliau tidak ada yang mengetahui, termasuk bangsa kami tidak mengetahui manusia itu berbentuknya, wajahnya seperti apa.
Kami hanya melihat dari tanda sinar, dari cahaya ya. Ya, yang ada di sekujur tubuhnya. Berarti beruntung kami, beruntung kita itu. Alhamdulillah. Terima kasih Ki. Insya Allah ini bisa bermanfaat untuk semuanya, khususnya saudara-saudara kami, biar tidak tergampang tertipu oleh pengakuan-pengakuan manusia yang ingin memanfaatkan dengan nama beliau. Semoga ini bisa diambil hikmahnya. Mungkin Aki punya pesan untuk kami ataupun untuk semua masyarakat yang di luar sana, di Indonesia, umat muslim khususnya. Saya hanya ingin selalulah mengikuti arahan-arahan beliau Insya Allah. yang beliau arahkan. Iya. Itu saja. Terima kasih Ki. Insya Allah akan kami jaga, akan kami jalankan sekuat kami agar selalu mengikuti arahan dan ajaran dari beliau. Mungkin itu saja ya Ki. Terima kasih Ki atas waktunya. Ya mohon maaf kalau saya tidak sopan. Silakan lagi kembali ke tempat dan menjalankan tugas lagi Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terkait intinya ciri beliau yang asli untuk orang umum ya. Kalau kami memang alhamdulillah takdir Allah, mungkin bukan keinginan kami, tapi ini memang sudah takdir Allah ya. Kami sudah bertemu dan sudah diberikan kesempatan jabat tangan dan cium tangan sungkem pada beliau. Di luar sana, manusia yang di luar sana masih banyak yang ingin ketemu tapi belum bisa. Masih belum bisa ketemu, malah banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai beliau. Dan intinya beliau tidak pernah sekalipun mengaku sebagai, ya kalau ada yang atau pesan WA inbox saya adalah Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, itu sudah jauh dari kata ini ya, karena kan mengaku. Beliau bahkan tidak pernah mengaku sebagai Sang Hyang Nur Cahya Nirwana atau gelar yang diberikan oleh beliau itu, karena ada prosesnya ternyata terkait dengan alam kayangan dan juga para dewa. Semoga ini bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Kita harus lebih teliti lagi, lebih jeli lagi. Penyusup di ini memang ada. Memang kalau nggak ada seperti itu ceritanya nggak rame. Pasti ada pengkhianatan, cinta, kasih sayang dalam setiap sebuah film. Kalau nggak ada itu kurang. Ya. Jadi kita mau ambil peran yang mana nih? Antagonis kah? Yang kasih cinta atau apa? Ini sebagai pembelajaran untuk kita. Jadi menanamkan dalam diri kita agar kita mengambil peran yang baik atau cerita yang indah. Jadi buatlah cerita seindah mungkin agar kita bisa diceritakan cerita yang indah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.